Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman beberapa hari yang lalu di kota Batu Malang, teman-teman. Ini ceritanya nggak sedikit ngalor gitu ya, karena emang nggak disengaja kayak gitu. Jadi pada awalnya saya dan keluarga dari istri itu ke Malang, teman-teman. Terus sampailah di penginapan. Saat di penginapan itu adik dari istri saya itu nengok-nengok kembali video-video YouTube karena ada kabar bahwa penginapan yang pernah dihuni dulu itu sudah mangkrak, teman-teman, dan banyak berita-berita yang miring tentang tempat itu. Nah, nanti kita lihat apa aja sih. Yang paling santer tuh dikabarkan adanya kuntilanak. Nah, karena kita tiba itu hampir maghrib ya, sampai penginapan hampir maghrib, lalu kita ngelihat tuh, maksudnya adik saya ngeliat video, tiba-tiba tertarik, ngajak saya ke sana yuk sekarang gitu. Ya tiba-tiba saya oke, ayo ke sana. Itu kita turun tuh dari tempat penginapan kami yang itu menuju ke Hotel Songgoriti ya, namanya Hotel Songgoriti. Kita masuk ke situ, pertamanya akses di bagian depan itu tertutup karena baru direnovasi, dan bagian yang biasanya untuk lewat itu juga tertutup. Tapi di bagian akses candi, karena hotel ini tuh dekat dengan candi, teman-teman, yang akses dari air panas juga, karena juga pemandian air panas. Jadi hotel ini tuh ada pemandian air panasnya gitu. Kita masuk lewat situ, lewat candi, lewat pemandian air panas, lalu kita turun kayak gitu, teman-teman. Saya dipandu oleh adik saya, teman-teman, karena jujur saya baru pertama kali ke Hotel Songgoriti ini, sedangkan adik saya sudah beberapa kali ke sana gitu. Turun di sana, saya dan adik saya ke situ itu pas baru azan maghrib, teman-teman. Ya belum pas azan maghrib sih, masih membaca ayat suci Al-Quran sebelum maghrib dan maghrib. Nah, tapi karena berhubung waktunya juga mepet di waktu maghrib itu, saya putuskan ya kita keliling-keliling aja sebentar kayak gitu. Lalu oke, kita putuskan untuk selesai dan kita pulang. Namun saat kita pulang tersebut, kita tuh lewatin jembatan juga, ngeliat, dan ternyata nggak ada apa-apa, teman-teman. Di pohon yang gede yang dikabarkan adanya makhluk halus, terus ada kamar yang nomor 1 juga yang dikabarkan itu banyak penampakan kuntilanak. Tidak, dan saya juga masuk, teman-teman, masuk ke kamar nomor 1 tersebut dan tidak apa-apa. Yang penelusuran pertama itu tuh di hari, kalau nggak salah di hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu penelusuran, itu saya bersama adik saya, teman-teman. Nanti di hari berikutnya itu saya bersama istri saya. Jadi saya ke situ itu lebih lama karena lebih prepare lagi. Di sini kebetulan baterai HP juga udah mepet sekali dan mau azan juga, udah azan juga mau sholat maghrib, jadi terburu-buru. Untuk yang hari berikutnya itu agak longgar, teman-teman. Itu kita explore gitu. Ini kita lihat di situ tuh terdapat jembatan juga, terus ada pohon juga. Yang saya takutkan bukan adanya hantu, teman-teman, tapi jembatannya roboh atau karena kayu, karena dari bagian bawah, di bagian bawahnya itu dari kayu, itu takutnya ambles gitu, teman-teman. Oke, takutnya itu sih yang saya takutkan, ambles dan juga ada ular kayak gitu. Ya itu aja sih yang saya takutkan. Kalau untuk hantu, insya Allah tidak akan melukai kita, teman-teman. Ya mereka menakut-nakuti, tetapi tidak akan melukai kita kayak gitu, asalkan kita juga tidak takut kepada mereka kayak gitu sih, teman-teman. Asik, teman-teman, saya mengunjungi tempat ini sebenarnya asik, tempatnya adem. Maghrib pun tanpa penerangan ya di situ ya, dengan suasana yang seperti itu tetap nyaman, saya, teman-teman. Merasakan tempat itu tuh homey sekali gitu loh, sebagai penginapan cocok kayak gitu. Walaupun tempat ini tuh ada sedikit kendala ya, kalau nggak salah itu ini milik tempat Pemkab Kabupaten Malang, walaupun letaknya di Kota Batu, tapi dilihat dari sejarah bahwa Kota Batu itu dulunya adalah bagian dari Kabupaten Malang sebelum adanya pemekaran daerah. Tapi setelah pemekaran, tempat ini juga masih dalam kepemilikan Kabupaten Malang, teman-teman. Nggak tahu sih, itu saya juga nggak begitu tahu.
Tapi tempat ini sudah mulai dibangkitkan lagi teman-teman, dan ada pembangunan dengan tagline Songgoriti Reborn gitu ya. Kita harap aja, atau kita berharap semoga hotel ini diaktifkan kembali karena bagus teman-teman. Tempatnya itu strategis, dekat candi, dekat pemandian air panas teman-teman. Karena sayang sekali tempat yang sebagus ini tuh jadi rumah hantu. Ya nggak apa-apa ada hantunya, karena dimanapun tempat itu pasti ada penghuni lain teman-teman. Tapi ya jangan sampai kita bukan takut kepada mereka sih, ya udah kita hidup berdampingan, ya udah, karena jin dan manusia tuh ada gitu, dan diciptakan emang jelas-jelas diciptakan teman-teman. Oke gitu. Dan ini kami jeda sholat maghrib dan lanjut di hari berikutnya untuk persiapan yang lebih matang begitu teman-teman. Dan yang hari kedua ini saya datang bersama istri. Rute sama yang saya lewati, rutenya sama teman-teman dengan rute bersama adik saya di hari kemarin. Dan pengambilannya ini sudah saya pikirkan teman-teman. Saya lihat dari atas dulu biar lebih terlihat semuanya. Tapi saya lewatnya belakang teman-teman, karena lewat depan itu tertutup. Selain tertutup, saya harus memutar teman-teman. Jadi saya harus memutar. Jadi alangkah lebih baiknya saya lewat belakang saja, lewat Candi Songgoriti. Ya gitu. Seru ya. Sangat-sangat homey teman-teman sebenarnya. Jujur saya pribadi dan istri itu berharap bahwa tempat ini tuh dikembalikan lagi fungsinya atau diaktifkan lagi fungsinya ya. Karena menurut istri saya tempatnya tuh sangat-sangat homey teman-teman. Penginapan yang bentuknya tuh pavilion, bangunan gitu agak bulat-bulat, dan bangunannya itu bulat. Ada bathtubnya juga. Intinya bagus teman-teman. Kalau teman-teman ingin lihat Songgoriti waktu masih aktif, itu ada di internet pasti banyak banget. Dan sebenarnya hotel ini sangat-sangat bagus teman-teman kalau dikelola dengan baik lagi. Desainnya juga bagus, tempatnya apalagi dekat dengan pasar Songgoriti, dekat dengan kolam renang air dingin juga, apalagi dekat dengan candi teman-teman. Mana lagi sih, ada dekat candi, ada air panasnya, tempatnya tuh homey, dingin gitu ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih asiknya di situ. Tempat ini pun yang sudah terbengkalai pun masih asik teman-teman, masih enak gitu loh teman-teman, ya kan. Jadi ya itu, saya pribadi tidak merasakan keangkeran di tempat ini teman-teman, hanya merasakan tempat ini terbengkalai. Nah pasti terbengkalai, tapi setelah saya lihat-lihat, saya masuk ke situ, ternyata ada perbaikan atau ada renovasi ya teman-teman. Dan itu sih secercah harapan bagi orang-orang yang suka traveling untuk bisa ke Songgoriti. Sama ya, yang saya takutkan di sini adalah terperosok jembatannya tuh aus kayak gitu ya. Yang saya takutkan sama ular juga, sama binatang-binatang buas intinya kayak gitu teman-teman. Kalau jengking, kalabang dan lain yang saya takutkan di situ. Karena juga saya pakai sendal teman-teman, nggak pakai sepatu. Kayak gitu ya. Kalau secara bangunan ya, maksudnya bangunan itu masih kokoh teman-teman. Saya lihat bangunan masih kokoh, hanya mungkin bagian atap-atapnya aja, plafon-plafonnya tuh ada yang runtuh juga beberapa. Mungkin karena bocor ya, atapnya, gentengnya ada yang beberapa yang bocor, terus mengenai plafon jadinya dia jebol teman-teman. Itu sih kayak gitu ya. Asik sih teman-teman, seru sekali tempatnya. Mungkin teman-teman kalau berkunjung ke Songgoriti, ke Batu Malang, itu bisa lah mampir nanti kalau sudah selesai renovasinya, entah kapan selesainya. Tapi kita berharap bersama-sama bahwa benar-benar difungsikan kembali ya teman-teman. Tidak hanya direnovasi terus sudah selesai gitu, jangan. Tapi benar-benar diaktifkan kembali, bisa menarik dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di luar sana teman-teman. Karena kan kemarin juga tutup karena wabah corona teman-teman, tutup di 2019. Sebenarnya di sebelum corona pun juga udah mengalami naik turun, apalagi dihantam dengan corona. Ya kita berharap ini corona sudah menurun, sudah reda, orang-orang juga sudah mulai move kemana-mana, sudah mulai staycation, piknik dan lain-lain. Semoga hotel ini tuh bisa menjadi salah satu alternatif di Kabupaten Malang dan Kota Malang khususnya, kayak gitu ya. Kabupaten Malang dan Kota Batu khususnya kayak gitu ya.
Oke, ini tempatnya sangat-sangat bagus teman-teman. Warga-warga di sana juga sangat-sangat ramah, menunjukkan di sana, dikasih tahu juga sangat-sangat ramah teman-teman. Intinya tidak horor ya, saya pribadi merasakan tidak horor, sangat-sangat homey. Tempat adanya makhluk-makhluk itu pasti di semua tempat pun ada, tidak ada tempat yang lepas dari adanya makhluk halus. Jadi intinya kayak gitu teman-teman, tergantung kitanya saja, kita menyikapinya itu dengan cara positif atau dengan cara negatif. Itu sih harapan saya ya. Mungkin tempat-tempat yang bagus gitu tetap kita rawat bersama, walaupun sudah terbengkalai pun kalau bisa kita tetap rawat bersama, kita ambil nilai positifnya dari tempat tersebut, kita gali bersama, apalagi bisa dibangkitkan kembali menjadi sumber perekonomian bagi warga sekitar, itu lebih bagus lagi. Ini saya juga masuk ya ke kampung nomor 1 yang sering dibicarakan horor kayak gitu. Bangunan nomor 1 ya, ada bathtubnya juga di situ, dan cerminnya masih aktif teman-teman, bersih ya, cerminnya masih aktif. Di situ saya bercermin, ada wastafelnya juga. Saya tidak berani naik ke atas teman-teman, karena sepertinya deknya atau karena lantai 2-nya itu dari kayu, saya takutnya udah rapuh dan ambles. Ya udah, saya tidak mau ambil resiko, saya keluar saja. Oke, dan di sini saya tidak berlama-lama teman-teman, karena sudah cukup juga yang mau dieksplor. Dan di sini saya memasuki area yang sedang dibangun teman-teman, sedang direnovasi. Saya tidak banyak mengeksplor tempat yang sedang direnovasi teman-teman, karena saya juga menjaga privasi dari tukang dan juga yang bekerja di sana. Jadi saya sekilas saja, jadi sekilas numpang lewat keluar kayak gitu teman-teman. Jadi saya masuk lewat belakang, keluar lewat pintu depan kayak gitu. Oke, secara keseluruhan bagus tempat ini teman-teman. Mari kita tunggu, kita berdoa bersama-sama agar tempat ini kembali aktif dan bisa menjadi alternatif kita menginap di Batu Malang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.